Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah malam ini. Dan kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memuliakan dan meninggikan Dia, Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan dan kita bersyukur buat anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala keadaan apapun kami hari ini Tuhan, kami mau berkata, Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama katakan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan, ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Ku sembahkan
kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu Satu kali lagi bersama-sama katakan Bapak Ibu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah, dengan segenap hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah jiwa kami melekat erat dengan pribadi-Mu. Biarlah pikiran kami hanya tertuju padamu. Hosana, 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 kami sembah Engkau, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus, selama-lamanya Tuhan. Ku naikkan, ku sembah Engkau, glory, glory. Dengan segenap hatiku menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, syakara lama 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 sih. Syakara lama 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 lama. Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku puji, Engkau yang ku lakukan selamanya. Glory, 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 Engkau yang ku puja, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan.
setiap syukur kami kepadamu Tuhan. Buat apapun yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Setiamu di sepanjang hidup. Mari satu kali lagi katakan bersama-sama Bapak Ibu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku
siapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Bapak. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan
Shalom, selamat malam buat sidang jemaat Menhok yang dikasihi Tuhan, beserta dengan Bapak Pendeta Surya dan Ibu dan seluruh sidang jemaat. Pada malam hari ini saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Surya kembali lagi memberikan kesempatan kepada saya bisa sharing firman pada malam hari ini. Malam hari ini adalah firman itu berkaitan dengan Paskah. Ya, jadi saya mau bawa firman tentang Paskah. Paskah adalah terjadi pada 1988 tahun yang lalu, pada waktu Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, dan tahun seterusnya mereka sudah merayakan hari Paskah. Kebangkitan Yesus itu adalah membawa suatu kabar yang baik, ya, kabar keselamatan, kabar manusia yang bisa hidup kekal, kabar yang sangat gembira sekali untuk seluruh umat manusia, ya. Dan karena apa? Karena Alkitab tertulis, jikalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Ya, sekalipun engkau mati tidak akan binasa. Ya, kita lihat satu ayat. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita mau hidup kekal, tidak ada jalan lain, satu-satunya hanya bisa datang kepada Yesus. Ya, ini jaminan Tuhan. Ya, kalau jaminan Tuhan itu pasti ya dan amin punya. Karena sekarang hari ini saya mau sampaikan tentang perbedaan orang Yahudi atau orang Israel merayakan hari Paskah berbeda dengan orang Kristen. Ya. Orang Yahudi merayakan hari Paskah bukan merayakan kebangkitan Yesus. Ada 90% lebih orang Israel merayakan hari Paskah itu adalah merayakan hari pertolongan Tuhan. Antara Tuhan tolong mereka, satu, yaitu anak sulung diselamatkan. Pada waktu kitab Keluaran, pada zaman kitab Keluaran, pada waktu mereka masih tinggal di Mesir dan Tuhan melakukan tulah yang ke-10, waktu itu Tuhan atas nama malaikat maut menghukum Firaun, menghukum orang-orang Mesir punya anak sulung mati semua. Tetapi pada waktu itu orang Israel yang tinggal di Mesir itu satu pun tidak mati. Orang Israel semuanya diselamatkan dan orang Mesir semuanya mati. Dan ini pertama kali Tuhan menghukum manusia dengan virus. Dan dengan virus itu atas nama itu malaikat maut. Dan itu wabah atau virus. Tetapi pada saat itu orang Israel, oleh karena mereka mau turuti perintah Tuhan, mereka lakukan sesuai apa yang dipesan Tuhan kepada Musa. Dan yang menyelamatkan itu adalah darah domba. Orang anak sulung orang Israel, oleh karena darah domba, mereka diselamatkan. Nah, begitu juga kita. Kita diselamatkan oleh dosa itu juga karena darah domba Yesus. Yesus naik kayu salib, tumpah darah, udah bayar dosa kita lunas semua.
sehingga kita ada yang bisa menebus dosa kita. Yang satu, orang Israel, saudara tahu semua, pada waktu itu mereka turuti perintah Tuhan, kemudian itu mereka lakukan sesuai dengan perintahnya. Pada hari senja, potong domba atau kambing, ambil darahnya, bubuhkan ke kosen atau ambang pintu. Harus senja ya, ingat baik, harus senja. Setelah itu, senja lewat jam 6, matahari sudah terbenam, gelap gulita, Tuhan sudah bertindak. Tuhan kirim malaikat maut dengan virus yang membunuh orang-orang anak Firaun di Mesir itu. Tetapi orang Israel diselamatkan. Nah, ini satu. Dan 3 hari kemudian orang Israel baru keluar dari Mesir. Tuhan melalui Musa tuntun mereka keluar dari Mesir. Tuhan sudah tolong orang Israel, bebaskan dari tangan Firaun, bebaskan dari politik, bebaskan dari tanah perbudakan. Kemudian itu Tuhan pesankan kepada Musa, hari ini kalian keluar dari Mesir, aku sudah menolong sepenuhnya, dan jangan lupa hari seterusnya, tahun depan kalian harus merayakan hari ini, namanya Hari Paskah. Sampai hari ini, kalau sesuai dengan sejarah SM sebelum Masehi 1250 tahun, sampai sekarang 2021 tahun ditambah, jadi sudah 3271 tahun mereka merayakan Hari Paskah sampai hari ini, dan tidak pernah terputus-putus. Itu pesanan daripada Tuhan. Jadi Hari Paskah menurut orang Israel itu hari yang paling terbesar merayakan, ya. Coba kita lihat Bilangan pasal 9 Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ini ketetapan mengenal perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja. Haruslah kamu merayakan pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturan, haruslah kamu merayakan. Saudara tahu kenapa ayat 3 itu ada tulis pada waktu senja? Karena waktu senja itu pas jam 3. Dan jam 3 itu pas Yesus disalibkan mati, sore jam 3. Itu ada berkaitan dengan apa? Ada gambaran Yesus. Jadi Keluaran itu banyak ada gambaran Yesus, ya. Oke, sekarang nah ini 1250 tahun sebelum Yesus lahir, mereka sudah merayakan Hari Paskah. Nah, sekarang kita ini orang Kristen merayakan Hari Paskah, kenapa? Merayakan kebangkitan Yesus. Karena Yesus sudah diatur oleh Tuhan, matinya sudah ditentukan sejak lahir, sejak kasus, sejak disalibkan, kemudian itu dia mati, dikuburkan dan bangkit, itu semuanya sudah diaturkan. Yesus dia nggak sembarang mati punya, ya. Yesus sejak dia umur 30 tahun terjun melayani, ada 5 kali dia kurang sedikit kena bunuh. Udah menghadapi dengan masalah-masalah yang sangat berbahaya, masalah-masalah yang sangat kritis, ya, hampir kena bunuh. Tetapi setiap kali Yesus pasti bisa elakkan dari musibah dan bencana. Saudara tahu Yesus ngomong apa? Setiap orang tanya, waktuku masih belum tiba, tetapi sesudah waktunya sudah hampir sampai, Yesus sudah berkata-kata nubuat, banyak nubuat yang berkaitan tentang dia mati disalibkan.
Yesus pernah berkata kepada muridnya, anak manusia itu akan diserahkan. Barang siapa yang serahkan anak manusia itu akan celaka. Jangan ngomong siapa, tapi ada. Akhirnya muridnya sendiri, Yudas. Itu nubuat. Yesus sebelum masuk ke Yerusalem terakhir kali, Yesus juga pernah berkata, 3 hari lagi anak manusia itu akan disalibkan. Dan hari ketiganya dia bangkit kembali. Itu nubuat itu juga digenapi. Yesus juga pernah berkata, anak manusia akan diserahkan di dalam tangan orang yang berdosa. Dan anak manusia itu akan diolok-olokkan, dihina, disiksa, dipukul, diludahin, bahkan dibunuh. Dan hari ketiganya dia akan bangkit kembali. Itu nubuatnya semua digenapi. Yesus juga pernah berkata, seorang nabi tidak boleh mati di luar dari kota Yerusalem. Itu juga digenapi. Yesus tinggalnya di Galilea sana, di Nazaret. Dan pada waktu itu Yesus statusnya sebagai seorang nabi. Jadi dia harus mati, disalibkan di Yerusalem sana. Itu digenapi. Yesus juga pernah berkata, tidak ada orang yang mengambil nyawa aku. Aku sendiri yang memberi. Dan aku yang memberi, aku yang bisa ambil kembali lagi. Itu nubuat semua digenapi. Yesus juga pernah berkata, 我来是要找世上的羊，生命做多人的赎价. Aku datang adalah mencari domba kehilangan. Tapi bayarannya mahal. Maksud dan tujuannya adalah untuk membebaskan mereka dari dosa. 释放他们的自由. Itu semua nubuat-nubuat itu satu-satu digenapi. Yesus datang ke dunia. Di dalam Alkitab itu tertulisnya itu 道成肉身来到人间. Firman menjadi daging turun ke dalam dunia itu, ya, maksud dan tujuannya itu lahir dia sudah ditentukan harus naik kayu salib. Dan tugas ini tidak ada seorang pun manusia bisa sanggup menerima tugas ini karena berat. Ya, sejak kejadian pasal 3 Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai Yesus disalibkan itu 4.000 tahun lebih. Tidak ada satu manusia yang sanggup menerima tugas ini karena apa? Karena dia harus berkorban nyawanya. Dia harus tumpah darah naik kayu salib, dipaku kaki dan tangan. Dan dia harus menderita. Dia harus menderita, menerima segala adanya. Kesakitan, kelaparan, kehausan, ya, penghinaan, diolok-olokkan, ya, ditertawain orang. Semuanya harus hadapi. Dan Yesus, dia mau, dia rela. Maka itu orang kalau disalibkan itu di dalam kitab suci itu namanya mati kutuk. Saudara tahu apa arti dari mati kutuk? Kehilangan segalanya. Harga diri, wibawa, dan martabat itu hilang semua. Telanjang dilihat tonton sama sekian ribu banyak orang. Apalagi hari Paskah Israel itu paling ramai. Seluruh orang Israel tinggal di negara tetangga itu pulang semua. Yesus disalibkan pada hari itu. Kita bisa lihat, ya, Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus disalibkan itu bukan dia yang berdosa, enggak. Yang berdosa ini orang dunia seperti kita ini. Dia menanggung. Yang sebetulnya naik kayu salib itu orang berdosa, bukan dia. Tetapi dia mau. Itu namanya kasih. Maka itu Yesus turun ke dalam dunia ini yang melakukan kasihlah. Inilah yang namanya kasih. Dan kasih itu bukan hanya mulut berkata doang. Kasih itu harus bertindak, berbuat.
melakukannya seperti Yesus mati. Gua mati bukan karena gua berdosa, enggak, karena manusia yang berdosa. Gua bayar dosanya. Haleluya. Luar biasa Yesus. Ya. Biasa kalau kita berbuat dosa, kita sendiri yang bayar. You buat dosa, you bayar sendiri. Masa gua yang bayar? Yesus bilang, nggak apa-apa. Gua terima dosa kamu, bahwa gua bayar, nggak apa-apa. Gua disalibkan, gua sakit, nggak apa-apa. Gua tumpah darah, nggak apa-apa. Asal engkau bisa selamat. Maka itu Yesus pesankan. Aktivitas perjamuan kudus itu harus dijalankan terus. Perjamuan kudus itu adalah suatu roti dan anggur, bagaikan tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus itu bagaikan roti dan anggur. Ini harus dijalankan supaya engkau bisa tahu kenapa gua naik kayu salib. Kenapa gua harus naik kayu salib? Dan gua naik kayu salib bukan saya yang berdosa, enggak, untuk dosa kalian semua. Jadi harus menghargai, selain dari mengingat, engkau harus menghargai dan menghormati pengorbanan saya, supaya mati saya itu tidak sia-sia. Dan jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah aku, hidup dalam kebenaran, hidup dalam benar, baik, benar, dan kudus. Itu yang Yesus mau. Sungguh-sungguh bertobat, bukan bertobat main-main. Sekarang saya mau cerita tentang kebangkitan orang dunia dan kebangkitan orang Kristen. Bedanya di mana? Orang dunia banyak juga yang mati kemudian bangkit. Dunia sekarang sudah banyak alat yang canggih-canggih di rumah sakit. Ada orang mati 1-2 jam dipompa-pompa, dia bisa bangkit kembali lagi. Ada juga yang berapa jam dia bisa bangkit kembali lagi. Ada juga yang sudah di dalam peti, dia masih berapa jam kemudian dia duduk kembali, bangkit kembali lagi. Di dalam Alkitab juga banyak orang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, pada zaman kita perjanjian lama, Elia juga pernah bangkitkan orang di Sunem sana. Yesus juga pernah bangkitkan, ya, pada waktu di Nain sana ada seorang anak putra, ya, putrinya Yairus dan Lazarus juga dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi saudara tahu, mereka bangkit itu kembali kepada tubuh yang lama. Dan tubuh itu seperti tubuh kita, lama-lama dia bisa tua, lama-lama bisa sakit dan akan mati lagi. Lazarus pada waktu dia bangkit, dia mungkin tertawa senang sekali. Tetapi ada orang bergurau, tidak lama lagi engkau tidak akan bisa tertawa lagi karena engkau nanti akan mati lagi. Ya, hanya satu orang berbeda, yaitu Yesus Kristus. Yesus dia bangkit, ya, dia bukan dengan tubuh yang lama lagi. Yesus bangkit, dia mendapatkan tubuh baru. Dan tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Dan Yesus bangkit, dia sudah menjadi seorang ciptaan baru. Ini pertama, ciptaan baru. Kita nanti juga akan menjadi seorang ciptaan baru. Dan Yesus punya tubuh sampai hari ini masih tetap hidup. Ya, bagi orang-orang Kristen atau orang percaya, ya, orang Kristen atau orang percaya, orang yang menang, dia juga akan bisa mendapatkan tubuh yang baru seperti Yesus. Bukan semua orang Kristen dia bisa mendapatkan tubuh kemuliaan. Kalau sesuai dengan Alkitab, semua orang mati nanti bangkit akan mendapatkan tubuh baru. Dan tubuh baru itu baru melalui penghakiman. Setelah penghakiman itu baru menentukan engkau ke surga atau ke neraka. Tetapi jika engkau mendapatkan tubuh baru dalam kondisi kudus, menang, engkau akan mendapatkan tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dan tubuh itu adalah tubuh spesial, tidak akan tua,
tidak akan rusak, tidak akan kena penyakit, dan tidak akan mati lagi. Dan masa lalunya sudah berlalu semua, tidak ada di dalam dunia, tidak ada seperti sekarang kita ada di dalam dunia ini lagi. Ya, banyak masalah kita menghadapi, ya, kelahi lah, bertengkar lah, gosip lah, utang piutang lah, khawatir ini lah, khawatir itu, tidak ada lagi, semua tidak ada. Ya, sesuai dengan kitab Wahyu ada tertulis, Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Ya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah yang kita mengharapkan orang Kristen. Maka itu orang Kristen itu kejarnya apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Yang kita mengharapkan nanti kita mau seperti ayat ini. Kita sekarang di dunia itu banyak menghadapi dengan permasalahan, banyak menghadapi dengan penderitaan. Boleh katakan umum manusia semuanya hampir sama. Tetapi nanti kita di kerajaan Bapa tidak ada lagi hal serupa dengan demikian. Itulah yang kita mau jadi orang Kristen punya maksud dan tujuannya. Ya. Nah, sekarang cerita lagi tentang agama Buddha punya bangkit. Saya dulu agama Buddha. Ya. Saya punya apong mama, bapak mama selalu ajar saya, Niko, you harus baik-baik jadi manusia. Ya. Baik-baik jadi manusia, banyak tolong orang, banyak berbuat baik, banyak memberi, ya, nggak boleh penipu, nggak boleh mencuri, nggak boleh ini semua diajar. Ajar kita hidup dalam baik dan benar itu sama. Dan nanti setelah itu engkau mati, lahir baru bisa jadi manusia lagi. Tetapi lahir jadi manusia, nanti berapa puluh tahun kemudian kita akan mati lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita lahir jadi manusia, itu harus hidup dalam baik. Tapi kalau hidup tidak baik, hidup berdosa, hidup terlalu itu melakukan dosa dan kejahatan, engkau nanti nggak bisa jadi manusia lagi. Bisa-bisa lahirnya jadinya apa? Jadinya binatang. Dan engkau akan campak ke dalam neraka. Jadi mereka tidak ada bilang bahwasannya jikalau ya engkau baik-baik jadi manusia, engkau nanti lahir lagi, engkau akan bisa hidup kekal, enggak ada. Dan setiap kali engkau lahir jadi manusia lagi, itu sudah bukan kamu, orang lain, mukamu sudah berbeda. Dan terus itu namanya 投胎转世, ya, 投胎转世 itu 轮回. Bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia itu reinkarnasi. Tapi jikalau mereka mau sampai bisa hidup kekal, mereka itu satu-satunya itu adalah apa? 修德正果, 脱离罪恶. 修德正果 itu bebaskan dari segala harus betul-betul hidup dalam kebenaran. Bebaskan dan jauhkan dari segala dosa. Dosamu baru bisa ditebus. Nah, sekarang mau tebus dosa itu dengan apa mereka mau tebus dosa? Tidak ada. Selain dari darah Yesus, tidak ada yang bisa tebus dosa manusia. Dan ini perbedaannya. Ya. Kalau kita ini berbeda, kita sudah dijamin. Ya, kita sudah dijamin oleh Yesus. Ya, jikalau engkau percaya, ya, engkau akan diselamatkan. Diselamatkan melalui apa? Melalui darah saya. Diselamatkan itu pada waktu kita terima Yesus,
pada waktu kita terima Yesus, pengakuan dosa, minta pengampunan dosa. Yesus lepaskan dosa kita melalui kontrak, ya, melalui kontrak. Kontraknya apa? Baptisan air. Baptisan air itu bagaikan kontrak mati dengan Tuhan. Baptisan air itu bahasa Tionghoa itu shili atau sesi, penyucian, pembuangan kotoran, ya, melepaskan, ya, dosa, najis, kotoran, keji, semuanya dibuang. Jadi begitu keluar dari kolam baptis, naik, status kita sudah berbeda. Keluar dari kolam baptis itu status kita sudah menjadi seorang ciptaan baru. Dari orang berdosa menjadi orang tidak berdosa. Ya. Dan hubungan kita dengan Tuhan sudah berbeda. Tuhan dan kita, hubungan kita sama Tuhan itu, Tuhan adalah Bapa kita, kita adalah anaknya. Luar biasa, kita mempunyai Bapa itu adalah Tuhan. Dan kita punya nama juga sudah berbeda disebut. Kita sudah termasuk murid Yesus atau orang percaya atau dipanggil sebagai orang Kristen. Firman Tuhan, ya, sampai di sini saja karena waktu. Kalau masih ada kesempatan kita akan sambung lagi. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang cipta semesta alam, langit dan bumi, dan Tuhan yang cipta seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Dan manusia yang dicipta oleh Tuhan, sekalipun dia mati, dia akan bisa bangkit kembali. Bangkit kembali bukannya tubuhnya yang dibangkitkan, rohnya yang dibangkitkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur sekali boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat dan bisa membangkitkan kita, kami semua, dan kami bisa menjadi orang yang bisa hidup dalam kekal. Oleh sebab itu kabar, berita kebangkitan itu perlu diberitakan sampai ke pelosok ujung bumi. Oleh sebab itu berilah kekuatan kepada kami, berilah semangat kepada kami untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kekal kepada umat-umat atau manusia yang masih belum mendengarnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, khususnya di Gereja Menhop, Engkau memberkati semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya, Engkau memberkati jasmani, rohani, maupun jiwani. Berkati kekuatan, berkati kesehatan, berkati hikmat akal, serta akal budi. Dan Engkau jauhkan dari segala gangguan, ujian, percobaan, serta tantangan dan rintangan dan mara bahaya. Khususnya kepada Pak Surya dan Ibu, dan anak-anak, cucu dan menantu, Engkau memberkati semua. Engkau pagarin keluarga Pak Surya dan semua sidang jemaat juga Engkau pagarin Tuhan, dan berikan Pak Surya tambah hari tambah semangat spiritual untuk menjalankan tugas Tuhan, untuk melihara ladang-ladang, domba-domba yang dipelihara itu akan menjadi rohani dan gemuk dan sehat semuanya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa bangsa kami Indonesia dan kota Batam ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau mencurahkan roh damai sejahtera-Mu atas bangsa Indonesia dan kota Batam ini Tuhan. Kota Batam dan bangsa Indonesia kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa gembala kami Pak Surya dan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang menjangkai Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.